Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12B akan melakukan presentasi fasilitas produksi radioisotop. Kelompok kami berdirikan dari anggota-anggotanya, saya sendiri, Safira dengan NIM 102, Maulida dengan NIM 144, Ahmad dengan NIM 80, Aditya dengan NIM 93, dan Diah dengan NIM 83. Topik yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini ada tiga macam topik. Topik pertamanya ada pemboman target dengan neutron di dalam reaktor nuklir. Topik kedua ada pemisahan dari bahan bakar reaktor. Topik ketiga ada pemboman dengan partikel siklotron. Topik 1. Pemboman target dengan neutron di dalam reaktor nuklir. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pengertian dari fasilitas produksi radioisotop atau RPF. RPF adalah fasilitas untuk produksi radioisotop hasil uranium di berkaya rendah di komplek reaktor riset kedua Mesir. RPF ini dipasok oleh perusahaan Argentina Investigation Aplicada. RPF dimiliki dan dioperasikan oleh Otoritas Energi Atom Mesir di Pusat Penelitian Nuklir di Inhas. Dan untuk reaktor nuklir sendiri adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Macam-macam reaktor dibedakan berdasarkan kegunaan, tenaga neutron, dan nama komponen serta parameter operasinya. Ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan, reaktor dibedakan menjadi reaktor cepat dan reaktor termal. Reaktor termal atau lambat menggunakan neutron lambat atau neutron termal. Reaktor ini bercirikan mempunyai moderator neutron atau material pelambat yang ditujukan untuk melambatkan neutron sampai mempunyai energi kinetik rata-rata partikel yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, sampai mereka ditermalkan. Sebagian besar reaktor pembangkit tenaga nuklir adalah reaktor termal dan menggunakan moderator neutron untuk memperlambat neutron sampai mendekati energi kinetik rata-rata partikel di sekitarnya, yaitu untuk mengurangi kecepatan neutron menjadi neutron termal dengan kecepatan rendah. Neutron tidak bermuatan ini memungkinkan mereka untuk menembus jauh di dalam target dan dekat dengan inti atom, sehingga menyebarkan neutron oleh kekuatan nuklir. Beberapa nuklida tersebar besar. Pemboman target dengan neutron di dalam reaktor nuklir, yang dimaksud di sini dilakukan pemboman target dengan neutron di dalam reaktor nuklir menggunakan neutron termal atau neutron lambat. Misalnya, reaksi N-lambda sama dengan karbon monoksida plus N menghasilkan karbon monoksida plus lambda. N dan lambda di sini adalah waktu peluruhan. Ini adalah isotop yang tidak carrier free. Misalnya lagi reaksi N, P, sama dengan nitrogen plus N menghasilkan karbon plus hidrogen. Reaksi ini juga terjadi di biosfer, neutron dari sinar kosmik. Reaksi fisi atau pembelahan. Reaksi fisi atau pembelahan reaksinya sendiri ada U ditambah N menjadi Kr ditambah Ba plus N. Reaksi neutron, alfa adalah B ditambah N menjadi Li ditambah He. Jika neutron yang terjadi diperlambat, terjadi reaksi berantai. Sumber neutron adalah reaksi fisi dari reaksi alfa dan neutron. Jika partikel cepat mengenai suatu bahan penyerap, neutron tersebut diperlambat. Sebagai bahan penyerap dapat dipakai grafit.
Pemisahan dari bahan bakar reaktor. Bahan bakar reaktor atau bahan bakar nuklir adalah semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan suatu energi. Pada bahan bakar reaktor nuklir dihasilkan energi dari proses pembelahan inti atom. Biasanya bahan bakar yang digunakan adalah uranium, plutonium, tetapi juga dapat digunakan thorium. Bahan bakar atau full elemen. Uranium atau heavy complex isotop, jika bahan bakar ditambah 1/0N terjadi campuran radioisotop kurang lebih 200 macam. Contohnya strontium, cesium sulfat, asam kromat, dan teknosium. Bahan bakar bekas masih mengandung sekitar 96% uranium dengan kandungan bahan bakar fisil uranium kurang dari 1%. Kemudian 3% dari bahan bakar bekas berupa produk fisi yang dapat dikategorikan sebagai limbah aktivitas tinggi, dan 1% sisanya berupa plutonium yang diproduksi selama bahan bakar berada di dalam reaktor dan tidak mengalami pembakaran. Pemisahan uranium dan plutonium dari produk fisi dilakukan dengan pemotongan elemen bahan bakar, kemudian melarutkannya di dalam asam. Uranium yang didapat dari proses pemisahan ini dapat dikonversikan kembali menjadi uranium heksafluorida untuk kemudian dilakukan pengayakan. Adapun plutonium yang diperoleh dapat dicampur dengan uranium diperkaya untuk menghasilkan bahan bakar MOX atau mixed oxide. Beberapa PLTN di dunia, khususnya di Eropa, telah menggunakan bahan bakar mixed oxide ini walaupun sifatnya masih parsial, yaitu 20 hingga 30% dari bahan bakar yang ada di teras. Jepang dalam waktu dekat ini berencana untuk memuati sepertiga dari 54 PLTN dengan bahan bakar mixed oxide. Adapun 3% limbah radioaktif tinggi yang dihasilkan dari proses olah ulang adalah produk fisi yang jumlahnya sekitar 75 kilo per tahun dari reaktor daya 1000 MW elektrikal. Topik yang ketiga yaitu pemboman dengan partikel atau siklotron. Siklotron merupakan salah satu akselerator partikel, yaitu mesin pemercepat partikel yang mempercepat partikel secara melingkar. Next. Sebagai partikel yang digunakan partikel alfa dan neutron. Partikel alfa adalah bentuk radiasi partikel yang sangat menyebabkan ionisasi dan kemampuan penetrasinya rendah. Partikel tersebut terdiri dari 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi sebuah partikel yang identik dengan nukleus helium. Dan deuterium disebut juga hidrogen berat, merupakan salah satu dari pada 3 bentuk isotop hidrogen yang terdiri daripada protium, deuterium, dan tritium. Sebuah siklotron berakselerasi partikel bermuatan ke arah luar dari pusat ruang vakum silinder datar di sepanjang jalur spiral. Partikel-partikel tersebut terikat pada lintasan spiral oleh medan magnet statis dan dipercepat oleh medan listrik atau frekuensi radio yang berubah dengan cepat. Komponen utama siklotron terdiri dari sumber ion, sistem vakum tinggi, sistem pemercepat dan osilasi, sistem transport bergas, dan sistem target. Secara umum, mesin siklotron dapat digunakan untuk produksi radioisotop, analisis material, dan studi fisika nuklir. Contoh reaksi siklotron, misalnya natrium plus hidrogen menjadi magnesium plus beta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi di dalam PPT ini tercantum semua dalam buku yang dijadikan acuan oleh Bu Anita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.